pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Lili, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, kelas 11 dengan materi peran hierarki dan kaum awam dalam Gereja Katolik di SMK Negeri 5 Penajam, Pasir Utara. Saat ini saya sebagai mahasiswa sedang mengikuti program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan Bat 1 2025 di LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor peserta PPG 91000079102467 Program Studi Pendidikan Agama Katolik. Video pembelajaran ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan ujian PPG dalam jabatan. Saya sangat mengharapkan saran tanggapan dari Bapak dan Ibu, dosen, guru pamong, serta rekan-rekan sejawat demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya sajikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan bimbingannya. Tuhan memberkati. Mari kita menyaksikannya. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Yesus luar biasa, bangga jadi anak Katolik. Terima kasih. Gimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke. Sebelum kita mengawali pelajaran, kita silakan duduk, ya. Silakan duduk. Silakan duduk, tidak apa-apa, duduk. Sebelum mengawali pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Ibu guru yang pimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih pada siang hari ini pertemuan kami di ruangan ini untuk mempersiapkan diri belajar agama. Kiranya Engkau selalu mendampingi kami, menyertai kami sepanjang pelajaran ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga pelajaran agama ini kami boleh pahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh gunakan dan praktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Bimbing dan sertai kami sepanjang pelajaran ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik. Terima kasih. Saya absen dulu ya. Ya. Saya absen dulu. Sebenarnya sudah absen kan tadi pagi? Di Apresto ya. Nah, karena kita di SMK Negeri 5 itu kita pakai aplikasi ya. Jadi kita absen di Apresto. Tetapi pada hari ini agama saya absen kembali ya. Siapa tahu ada di antara kalian tidak ada absen atau halangan atau karena paket atau jaringan makanya tidak bisa absen. Saya absen dulu ya. Krisna. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Ya. Oke. Maria. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Nggak ada masalah? Nah, Risma. Baik, Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, selalu bersuka cita. Krisia. Nah, kabarnya hari ini gimana? Baik, semangat. Gimana semangat hari ini untuk mengikuti pelajaran agama? Semangat, Bu. Oke. Nah, pada hari ini kita belajar agama tentang apa? Hierarki dan kaum awam. Hierarki dalam kaum awam. Nah, kira-kira mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, yang mana sih hierarki itu, yang mana kaum awam?
Mungkin ada yang mau bertanya? Ayo Maria, silakan bertanya. Penjelasan tentang hierarki, Bu. Oh, penjelasan tentang hierarki. Baik, mungkin ada dari teman-teman ini bisa menjelaskan tentang hierarki atau belum? Oh, belum. Nah, hierarki adalah di dalam gereja Katolik ada namanya hierarki. Hierarki itu adalah susunan, ya, atau struktur di dalam gereja Katolik. Nah, kita lihat siapa saja yang kamu lihat atau pernah kamu lihat di stasi ICI, ya, di stasi ICI yang sedang melayani di gereja. Mungkin kalian mau bertanya, ya. Pernahkah kalian melihat pastor di stasi? Pernah. Pelayanan mereka bagaimana? Ayo, gimana? Memberikan Ayo, Maria, silakan. Apa peranan mereka? Ya, silakan ditulis ya, ditanggapi ya. Ini pribadi, karena kalian cuma berempat, jadi saya kasih menjawab secara pribadi, nggak usah dimasuk di dalam kelompok, ya. Oke, ya. Coba dilihat di situ, ya. Siapa saja yang kamu lihat yang bertugas atau melayani di gereja parokimu? Sebutkan peran-peran mereka, ya. Peran-peran mereka. Apa perannya mereka? Nah, banyak. Yang pertama, paroki, pastor, kemudian prodiakon. Ketiga itu rektor. Terus Terus organis, misdinar. Ya. Ada tugasnya masing-masing ya. Ya, ada tugasnya masing-masing. Yang kedua, menurutmu apakah hanya para pastor atau romo yang paling penting di dalam gereja? Tidak. Alasannya kenapa? Hanya pastor yang penting dalam gereja, meskipun pastor memiliki peran sentral dalam pelayanan sakramen penyembahan umat. Tetapi semua umat beriman memiliki peran penting, misalnya kaum awam akan terlibat dalam pelayanan liturgi, pendidikan iman, pelayanan sosial dan berbagai kegiatan pastoral lainnya. Ya, oke, baik. Bagus sekali. Ya. Nah, sudah dikatakan temamu tadi bahwa bukan saja pastor ya, tetapi semua orang beriman yang sudah menjadi anggota gereja dan sudah dibaptis dan diangkat menjadi anak Allah itu berhak untuk apa? Mengambil bagian di dalam gereja, dalam pelayanan. Nah, lanjut. Ya. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah menjelaskan tentang hierarki. Nah, coba bayangkan kalian. Bayangkan, kalian pernah melihat pemain sepak bola? Pernah. Nah, pemain sepak bola itu apakah hanya ada satu pemain? enggak. Enggak. Berapa? Dan 11. Ada 11. Luar biasa dihafal ya. Padahal bukan pemain sepak bola. Ya? Oh, pemain sepak bola. Kembangkan talentamu. Ya? Oke, terima kasih. Ya, kalau kita membayangkan sebuah tim sepak bola, apakah hanya ada satu pemain? Jawabannya pasti tidak. Ya. Nah, siapa saja yang di dalam tim itu? Kalau di pemain sepak bola itu? Ada kiper. Nah, ada kiper. Terus ada Apa lagi? apa ya? Yuk. Yang sering nonton sepak bola. Lupa, Bu. Ya, lupa. Ya. Ada yang penjaga. Penjaga apa? Penjaga gawang ya? Ya. Ya, apa lagi?
Selain penjaga gawang itu, apa lagi namanya kalau dalam sepak bola itu? Lupa Bu. Nah, Cuma nonton aja. cuma nonton. Ya, ibu juga hanya nonton, ya. Sering nonton di lapangan kilometer 5, tetapi tidak tahu yang mana namanya timnya ini. Tetapi yang penting tidak satu orang, ya. Tetapi banyak timnya di dalam, ya, banyak timnya. Nah, timnya itu mempunyai perannya masing-masing. Ada tugasnya masing-masing kan? Ada, ya. Atau kita membayangkan sebuah bangunan, ya. Coba bayangkan sebuah bangunan itu. Kalau kita membayangkan, apakah hanya arsiteknya yang penting? Tidak Bu. Tidak. Terus siapa yang selain arsiteknya, siapa yang berperan di dalam? Pekerja. Pekerja. Apalagi? Bahannya. Bahannya. Ya. Kan arsiteknya itu hanya apa? Gambar. Menggambar. Ya, luar biasa. Kalian sudah melihat yang membayangkan kalau rumah itu, membangun rumah itu, ya. Kotanya itu seperti apa? Kepala. Apalagi? Hidung. Kaki. Tangan. Tangan. Apalagi? Kepala, mulut, hidung. Nah, itu semua menjadi satu keluarga, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Bisa tidak kamu pisahkan kakimu dengan badanmu? Tidak bisa kan? Apa enggak? Kalau kaki tidak ada, bisa kamu berdiri tegak? Tidak bisa. Ya. Begitupun dengan bangunan. Kalau tidak lengkap dengan tiangnya, balok-baloknya, maka tidak bisa berdiri dengan kuat. Ya, pondasinya tidak kuat, akhirnya roboh. Tidak bertahan lama. Begitupun di dalam gereja, kalau tidak ada hierarki, susunan hierarki yang bisa mempersatukan kita, bisa mengembalakan kita, ya. Nanti domba-dombanya apa? Bercerai-berai. Tidak ada kesatuan di dalam. Jadi tujuannya mereka itu untuk mempersatukan, ya. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian hierarki dan kaum awam dalam gereja Katolik. Peserta didik dapat mengidentifikasi siapa saja yang termasuk di dalam gereja, ya. Paus, uskup, imam, diakon, dan kaum awam. Peserta didik dapat menjelaskan peran dan tugas utama hierarki dalam gereja, yaitu apa? Mengajar, menguduskan, memimpin, ya. Peserta didik dapat menjelaskan peran dan tugas utama kaum awam dalam gereja, karena itu adalah panggilan umum atau universal, ya, umum semua. Ya. Sekarang Ibu mau memberikan LKPD, ya, tentang peran hierarki di dalam gereja Katolik. Ayo persiapkan bukunya ini, 3 nomor, 4 nomor, bisa dijawab, ya. Silakan dibuka bukunya atau di dalam Apresto, karena kita di SMK Negeri 5 menggunakan Apresto atau aplikasi. Boleh buka HP, ya, silakan. Boleh dibuka HP-nya, ya. Oke, dijawab di sini secara pribadi. Oke. Ibu mau nanya tulis soalnya atau langsung jawab? Ya, karena sudah ada soal di papan, boleh langsung jawabannya. Ya, ya, sama-sama. Silakan. Saya kasih 5 menit
Silakan ditulis soalnya baru dijawab. Nah, bagaimana cara menjawabnya kalau ada soal seperti itu? Ya. Oke? Sudah, Bu. Sudah. Ya, siapa yang sudah? Silakan dikumpul. Oke, terima kasih. Ya. Si ada? Sudah? Oke, terima kasih. Baik. Kita lanjut. Nah. Oke, itu pertanyaan tadi. Nah, kita sudah ya di hierarki tadi ya dalam gereja Katolik. Nah, itu. Nah, kita lihat apa itu kata hierarki. Coba baca sama-sama. Hierarki. Kata hierarki dalam bahasa berasal dari bahasa Yunani hierarki, berarti asal usul suci atau tata susunan. Menurut ajaran resmi Gereja Katolik, susunan struktur hierarki berasal dari para rasul. Terus Kepemimpinan dalam gereja itu disebut hierarki. Menurut Konsili Vatikan II, struktur hierarki dikehendaki oleh Tuhan dan berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius 28 ayat 20. Hierarki dalam gereja Katolik terdiri dari dewan para uskup dengan paus sebagai kepala dewan dan para imam serta diakon sebagai. Nah, kita lihat. Apakah kalian mendengar ini? Itu siapa itu di sana itu? Pastor siapa? Hah? Nah, ini adalah Pastor Soleh. Ini siapa? Hah? Ini adalah Romo Toro. Ya, Romo Toro di Dakor. Nah, dia masih ada di jenggotnya. Tuh, mana lagi? Hah? Ini Romo Yoyon. Hah? Romo Yoyon. Oke, makasih. Ya, Romo Yoyon. Nah, ini di gereja mana? Nah, kilo 15. Ya, itu kilo 15. Nah, itu. Ini pada saat apa ini? Konsekrasi. Mengangkat tubuh Kristus. Nah, pada saat disitulah ada perubahan menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya, nah itu. Nah, itu di dalam perayaan Ekaristi doa syukuran. Nah, ini siapa? Paus Leo ke-14. Nah, umurnya berapa ini? 69. Dia adalah uskup paus yang paling muda, ya. Nama baptisnya apa? Robertus. Ya, Robertus. Ini adalah paus ke-267, ya. 267. Ya, ini paus ke-267. Nah, ini ya, masih muda. Ya, 69 tahun, senyum manis. Nah, puji Tuhan, kita sudah punya paus baru, ya, sudah terpilih, ya, yang memimpin kita seluruh dunia, khususnya agama Katolik. Nah, apa tugas paus? Asal usul hierarki paus. Kita lihat paus, apa tugasnya? Ya, kita lihat susunan hierarki. Ayo, kita baca sama-sama. Susunan hierarki gereja. Unsur hierarkis dalam gereja berasal dari Kristus yang diberikan kepada 12 rasul, diurutkan sebagai berikut. Dewan para uskup. Matius 28 ayat 9 sampai 20. Para laki iman. Iman akan Yesus Kristus. Siapa yang mempersatukan kita adalah Kristus sendiri. Lewat apa? Pembaptisan, ya, lewat pembaptisan. Itu adalah paus. Nah, ini siapa?
Uskup apa? Uskup Agung. Uskup Agung, keuskupan sama rendah. Siapa pernah melihatnya? Enggak, belum pernah. Belum pernah. Pernah datang di ICI? Pernah. Pernah. Kapan? Waktu itu Perayaan Krismas. Krismas. Apalagi? Ulang Ayo. tahun gereja. Ulang tahun, nggak datang ulang tahun. Oh Iya. iya, apa lagi? Apalagi? Ayo. Sudah berapa kali datang di ICI? Ya, Uskup Agung ya Samarinda. Ya, Uskupan Agung Samarinda. Percaya bagaimana? Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF. Ya, itu. Itu Keuskupan Agung Samarinda. Apa tugasnya uskup? Baca Kak, Baca silakan. Pada dasarnya Paus juga seorang uskup. Kekhususannya sebagai Paus bahwa dia adalah ketua Dewan Para Uskup. Istilah uskup berasal dari kata episkopus Latin. Episkopus Yunani yang mempunyai arti pendiri atau peninjau. Uskup adalah jabatan seorang beriman Katolik yang dipilih dan dilantik oleh Paus atau uskup yang telah ditunjuk untuk memimpin keuskupan atau gereja Katolik di wilayah tertentu. Uskup disebut pengganti para rasul lewat Roh Kudus kepada mereka untuk menjadi gembala dalam gereja dan pelayanan Dalam memimpin, ya, mempersatukan. Nah, kaum awam, ya, kita ini adalah kaum awam, ya, kaum awam, ya, merasul ke dalam dan merasul ke luar. Itu biasa disebut dengan internal dan eksternal. Ada dapurnya bapak-bapak, ya, itu. Ada paduan suara untuk menghibur kita atau mengisi acara, itu ada. Nah, itu adalah keterlibatan awam, ya, di dalam gereja. Ya, ikut terlibat dalam tugas menggereja. Itu tadi imam, nabi, dan raja, ya, menguduskan, mewartakan, mengajar. Ya, itu. Ini ada kitab ini, ya. Oke. Nah, ini setiap kelompok diberi tugas, ya. Tadi sebutkan struktur, ya. Ini bisa dikerjakan karena untuk mempersingkat waktu. Kalian tulis soalnya, ya, minggu depan dipresentasikan di kelas, ya. Ya, ditulis soalnya, ya, minggu depan dipresentasikan di depan, ya. Oke. Tulis soal 2 menit. Ya. Sudah? Sudah. Oke, baik. Oke. Nah, sekarang kita merangkum dari materi kita pada siang hari ini. Struktur hierarki, paus, uskup, dan tugas pokok uskup di tempat sendiri, dan paus bagi seluruh gereja adalah nomor 1. Ya, itu. Di mana dikatakan di dalam Lumen Gentium artikel 27 bahwa tugas itu boleh disebut tugas kepemimpinan dan para rasul, dalam arti sesungguhnya disebut pembesar umat yang mereka bimbing. Itu di dalam Lumen Gentium artikel 27, ya, 27. Ya. Itu adalah rangkuman dari materi kita pada siang hari ini, ya. Silakan dibaca, ya, ada di Apresto, ya. Ada di Apresto, dibaca, dipelajari, karena 2 kemungkinan ini keluar dari ulangan, karena tidak lama lagi kita 1 minggu lagi kita semesteran, ya, 1 minggu lebih. Nah, itu. Nah, refleksi bagi kita. Dalam ibu mau tanya, kendala apa atau hal-hal apa yang kurang
kalian pahami setelah pelajaran tentang hierarki hari ini? Adakah tantangan atau masalah atau belum dipahami? Kira-kira apa? Tugas perbedaan tugas hierarki dan kaum awam. Perbedaan tugas hierarki dan kaum awam. Ya, sebelum mempelajari ini ya, tetapi setelah kalian mendalami materi ini, apakah ada perubahan? Ada Ya, itu perubahannya di mana? Jujur, ya. Bagaimana pemahaman kalian setelah belajar ini? Ya. Setelah belajar tentang hierarki. mengerti perbedaan tentang hierarki dan kaum awam, Bu. Ya, terus apalagi? Memahami tugas-tugas hierarki. Memahami tugas-tugas hierarki. Nah, Ada tidak masalah yang dihadapi? itu Bu, membedakan tugas-tugas. Membedakan. Nah, bagi saya, ya. Nah ini, ya. Saya secara pribadi, ya, belum memahami atau kalian tidak paham bagaimana caranya untuk memberikan motivasi bagi kalian. Nah, setelah belajar tentang hierarki, ada enggak motivasi di dalam diri kalian? Kira-kira apa? Ke depannya? rajin ke gereja, Bu. Rajin ke gereja. Kegiatan. Apa lagi? Kegiatan. Kegiatan. Ya, Bu. Nah, kegiatan OMK. Ya. Semakin ada niat dan motivasi untuk hidup menggereja dan mengambil bagian di dalam gereja, ya. Nah itu ya. Nah itu. Nah ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada, jangan disimpan-simpan. Nanti pulang, ini tadi saya mau bertanya tapi malu. Ada yang ditanyakan enggak? Hah? Enggak ada? Ya. Kalau tidak ada, ya mungkin sampai di sini pelajaran kita. Dan minggu depan kita lanjut lagi, ya. Minggu depan kita lanjut lagi pelajaran selanjutnya. Nah, itu pelajaran kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga kalian semakin motivasi dalam mengikuti pelajaran agama, khususnya di SMK Negeri 5 Penajam Pasir Utara. Terima kasih dan selamat siang. Dan sebelum kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa. Ya, kita tutup dengan doa. Kita berdiri. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kembalikan bersyukur dan terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Anak-anak-Mu sudah belajar agama. Semoga mereka apa yang dia pelajari hari ini boleh mereka pahami, boleh mereka praktekkan kembali dalam kehidupan mereka selanjutnya. Sekarang ya Bapa, tanyakan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa selalu menyertai kami, membimbing kami dalam perjalanan. Semoga kami boleh tiba dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Inilah yang kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Siapkan dulu.